Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jauh Subah. Merdeka! 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 Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, patutlah kita mengucap syukur karena atas kasih dan kemurahan Tuhan. Sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bersyukur atas anugerah yang diberikan, yaitu kemerdekaan kepada kita. 76 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia mensyukuri perjalanan usia kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Di hari ini kita berkumpul untuk mensyukuri, berterima kasih atas 76 tahun yang telah kita lalui. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor beserta pimpinan dan segenap anggota DPRD yang berkenan hadir di saat ini. Yang saya hormati dan saya kasihi pimpinan TNI, Polri yang berkenan hadir di saat ini. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang berkenan hadir di saat ini. Yang saya kasihi saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, staf khusus, seluruh pejabat eselon 2 yang berkenan hadir. Yang saya cintai dan saya banggakan, segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang berada di Kepulauan Padaido Aimando, yang berada di Kepulauan Numfor, dan yang berada di daratan Pulau Biak. Di hari ini, saya Heri Aryonap, Bupati Kabupaten Biak Numfor, mengajak kita sekalian untuk mensyukuri 76 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mendoakan jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Karena merekalah hari ini kita dapat menikmati dan mengisi kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan. Besok tanggal 17 Agustus 2021, tepat 76 tahun yang lalu, Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara yang merdeka. Merdeka dari segala jenis penindasan. Merdeka dari kolonialisme yang telah beratus-ratus tahun menekan dan menjajah bangsa dan negara kita. Perjuangan meraih kemerdekaan sangat berat dan harus bertaruh jiwa dan raga. Para pahlawan, baik yang berjuang secara lokal, kedaerahan, maupun di era nasional, telah rela berkorban demi tegaknya bumi pertiwi ini. Mulai dari senjata sederhana seperti bambu runcing sampai senjata modern, mereka dengan gagah perkasa melawan kejamnya penjajahan. Secara fisik memang kita sudah merdeka dan diakui sebagai sebuah negara berdaulat. Namun ada hal lain yang wajib kita pahami, bahwa penjajahan sekarang ini lebih mengarah kepada mental. Globalisasi membuat segala hal cepat berubah dan tak disangka hal ini mengancam kedaulatan negara. Kedaulatan negara saat ini terancam bukan dengan perang senjata, namun oleh perang ide, gagasan, dan produk, serta ego sektoral kita. Di media sosial misalnya, berita hoax, hujatan, dan kebencian merajalela
sehingga merusak tatanan persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk tatanan persatuan serta kehidupan kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Hadirin yang berbahagia, seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sedang mengikuti siaran langsung dari Radio Republik Indonesia Cabang Biak. Saya mengajak kita semua untuk mensyukuri kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tidak merusak kebersamaan, persahabatan, kegotong royongan yang dibangun di dalam sesama anak-anak bangsa. Pertemanan yang tadinya damai kadang menjadi hancur hanya karena berbeda pendapat dan pandangan. Kebencian mendalam seolah menjadi senjata andalan dalam rangka merusak kebersamaan yang kita terus berupaya untuk bangun demi kemajuan bangsa dan negara kita, demi kemajuan Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai dan kita banggakan. Hadirin yang saya hormati, masyarakat Biak Numfor, pendengar RRI yang saya cintai dan saya kasihi. Tema pada HUT RI ke-76 kali ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebagai bangsa dan negara, kita bangga di tema hari ulang tahun 76 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita diajak untuk menjadi bangsa yang tangguh dan bangsa yang tumbuh. Tema tersebut mengajak kita semua untuk tetap tangguh menghadapi segala cobaan, dan kemudian dengan perlahan, dengan pasti harus terus bertumbuh menunjukkan sebagai bangsa yang telah merdeka, sebagai orang-orang yang menikmati kemerdekaan yang diwariskan oleh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dulu Presiden Soekarno, Bapak Proklamator Kemerdekaan, pernah berpesan, perjuangan kami lebih mudah karena hanya mengusir penjajah. Namun perjuangan kamu lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Terbukti hal tersebut benar adanya. Kini bibit perpecahan terlihat dari berbagai sudut kehidupan. Kini terlihat sesama anak negeri ini, sesama anak bangsa, saling menghujat, saling menjatuhkan. Sesama anak negeri para Mamri, Pulau Biak mulai juga saling menjatuhkan. Di manakah tugas tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bagi kita? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan satu kata tekad para penjajah kita, merdeka, merdeka, dan merdeka. Mereka bersatu tanpa melihat perbedaan mereka, dengan tingkat kecanggihan maupun kelemahan, keterbatasan dari berbagai fasilitas mereka, dari kondisi-kondisi yang mereka hadapi. Namun hanya ada satu, bersatu kita teguh. Merdeka atau mati. Sebagai generasi penerus bangsa dan negara, sudahkah yang pertama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita semua menghargai jasa para pahlawan kita? Yang kedua, sudahkah
saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mengisi kemerdekaan ini dengan setiap potensi, talenta kita, maupun jabatan yang diberikan kepada kita. Di hari ulang tahun ke-76 tahun ini, kita harus menjadi bangsa yang tangguh dan bangsa yang bertumbuh untuk memahami, memaknai, dan menyadari arti kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Akan tetapi, kita sebagai sebuah bangsa telah terbukti tidak akan melampaui batas dalam hal perpecahan. Perbedaan tidak akan menghancurkan bangsa ini, justru akan menguatkan. Dari berbagai perbedaan ide, gagasan, tetapi juga mimpi dan rencana kita yang besar, yang berbeda dalam berbagai persepsi sebagai anak bangsa. Di hari ulang tahun ke-76 harus menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang bertumbuh. Maka perbedaan ini diramu, dirangkai menjadi sebuah keindahan, menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa dan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan DPRD, segenap anggota dewan yang saya kasihi, pimpinan TNI yang berkenan hadir di saat ini, forum koordinasi pimpinan daerah, dan seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, saudara sekretaris daerah, para pejabat eselon 2, dan seluruh masyarakat Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan. Kesadaran sejarah yang membuat negara ini tidak akan pernah melampaui batas kehancuran. Karena kita harus dan selalu menghargai jasa para pahlawan kita. Semangat jiwa patriot akan terus tertanam dalam segenap raga penduduk Indonesia, termasuk kita di Kabupaten Biak Numfor. Semangat ini harus menjadi satu kekuatan bagi kita untuk melangkah bersama-sama membangun bangsa dan negara kita. Karena apa? Sang proklamator kita, Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, mengatakan, Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan, di usia ke-76 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Biak Numfor harus bersatu gotong royong bangkit keluar dari berbagai persoalan untuk menuju kesejahteraan dan kemandirian. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kabupaten. Tuhan tidak akan merubah nasib setiap orang jika orang tersebut, daerah tersebut, bangsa tersebut sendiri tidak mau merubah nasibnya. Sungguh luar biasa. Sang proklamator berpikir, menganalisa berdasarkan hikmat dan anugerah yang diberikan kepadanya untuk memimpin bangsa dan negara kita. Hadirin yang saya hormati, masyarakat Biak Numfor dan pendengar RI yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita lupakan dan kubur kebencian yang masih tersisa dari diri kita. Saatnya kita kembali merajut asa membangun negeri ini dengan karya-karya terbaik, karena dengan karya-karya terbaik negara ini akan tetap tegak berdiri dan disegani di dunia. Hadirin yang saya hormati, banggalah kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita diberikan negara yang kaya dan subur. Negara yang beda
negara yang penuh dengan kekayaan adat, istiadat, dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Dari berbagai suku, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, dan Papua. Kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang harus mensyukuri bahwa kita diberikan anugerah dari Sabang sampai Merauke. Maka jangan lagi ada perbedaan di antara kita. Sang proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, berkata dan mengingatkan kita, negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik kelompok etnis tertentu, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Mari kita beri aplaus yang luar biasa. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik kelompok etnis tertentu, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Nasionalisme kita harus ditunjukkan sebagai anak-anak bangsa. Hari ini, dari ujung timur Indonesia, di tanah Papua, di sebuah pulau yang ada di Laut Pasifik, yaitu Kabupaten Biak Numfor, kita tunjukkan untuk tanah Papua, kita tunjukkan untuk bangsa dan negara bahwa Kabupaten Biak Numfor adalah kabupaten yang penuh dengan toleransi di tanah air kita. Kita harus menjadi cermin, kita menjadi teladan, dan kita menantang seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai dengan Merauke, bahwa negeri ini, bangsa Indonesia, bukanlah bangsa milik satu agama, kelompok tertentu, etnis tertentu, adat istiadat tertentu, tetapi Indonesia adalah milik saudara dan milik saya dari Sabang sampai Merauke. Maka jangan lagi ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Jangan lagi ada rasisme. Jangan lagi ada intoleran di dalam bangsa dan negara kita. Karena negara kita adalah negara Pancasila. Dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka saya Heri Arionap, Bupati Kabupaten Biak Numfor, bersama seluruh dan segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kami pun dari pemerintah daerah menitipkan kepada seluruh pimpinan TNI Polri, mari kita mewujudkan dan mempertahankan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Mempertahankan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu bagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang ada di Aceh, yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, hargailah kami sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hargailah kami, terimalah kami sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Agar tidak terbangun berbagai opini, persepsi, baik dari masyarakat Papua dan secara khusus masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Di momentum 76 tahun, jika kita ingin menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang besar, bangsa yang tumbuh, maka hanya satu kata: saling menghargai. Dasar negara kita jelas Pancasila. Dasar negara kita jelas Pancasila. Dan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika.
Sang proklamator berkata bahwa kita boleh beragama Kristen, tapi bukan Kristen Yahudi. Kita boleh beragama Islam, tetapi bukan Islam Arab. Kita boleh beragama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Karena itu adalah keyakinan kita. Itulah kekayaan kita. Tetapi kita harus menjadi Kristen, bukan Kristen Yahudi, tapi Kristen Indonesia. Kita boleh beragama Islam, tapi bukan Islam Arab, Islam Indonesia. Kita boleh beragama Hindu, tetapi bukan Hindu India. Kita adalah Hindu Indonesia. Luar biasa sang proklamator kita. Mari kita beri aplaus dan kita mensyukuri beliau. Disinilah toleransi kita akan dibangun. Kebersamaan, kekuatan kita menjadi bangsa yang tangguh. Maka kita pun di Kabupaten Biak Numfor akan menjadi tangguh, kuat, besar, dan kita bertumbuh. Ketika melihat tema hari ulang tahun ke-76, kita ditantang untuk meninggalkan setiap ego sektoral kita. Rasa primordialisme kita, intoleran kita harus kita tinggalkan untuk satu gotong royong membangun bangsa dan negara kita. Hadirin yang saya hormati, masyarakat Biak Numfor, para pendengar RRI yang saya cintai dan saya banggakan, di hari ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama dengan seluruh gugus tugas pimpinan TNI Polri, kita terus berupaya untuk melakukan berbagai pencegahan penyebaran COVID-19. COVID-19 pun berhadapan dengan berbagai opini, gagasan, dan ide. Para anak-anak bangsa dengan berbagai potensi mereka membuat sesuatu yang ambigu dalam persepsi dan pemahaman masyarakat. Di hari ulang tahun ke-76 Negara Kesatuan Republik Indonesia, wahai para intelektual bangsa, generasi penerus bangsa Indonesia, janganlah terus membangun opini yang membuat ambigu dalam persepsi masyarakat. Hari ini kita semua berhadapan para dokter yang merupakan pakar-pakar medis, menimbulkan berbagai pro dan kontra dalam menghadapi pandemi COVID-19. Para wakil-wakil rakyat yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menunjukkan pro dan kontra dalam arah kebijakan pencegahan penularan pandemi COVID-19. Tokoh-tokoh agama, tokoh adat budaya, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda tampil juga dengan cara pandang, kajian, dan analisa yang berbeda. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, apakah semua itu akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang besar, dan bangsa yang bertumbuh? Semua perbedaan itu boleh ada, tetapi patutlah kita menerima, mengkajinya untuk melihat sebuah kemaslahatan kehidupan rakyat yang harus kita lindungi. Saya mengajak kita semua di hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, para intelektual bangsa, para politisi bangsa, silahkan berargumen dengan kajian dan analisa. Namun target dan tujuan akhir kita yaitu satu: keselamatan masyarakat Kabupaten Biak Numfor, keselamatan masyarakat di Papua, dan keselamatan masyarakat di Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera. Jangan cuma karena berbagai perbedaan pendapat dan analisa, cuma untuk mengangkat popularitas dan ketenaran kita dalam
public figure kita sebagai politisi dan lain sebagainya. Tetapi apa yang menjadi terpenting bagi bangsa dan negara kita. Di Kabupaten Biak Numfor, kepada seluruh pimpinan TNI, Polri, Forkopimda, pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD, saudara Sekda beserta seluruh pejabat eselon 2, instansi vertikal BUMN, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Mari kita berikan pemahaman kepada masyarakat kita. Negara tidak mungkin, negara tidak merencanakan pemusnahan bagi warga negaranya. Vaksin adalah salah satu langkah bangsa dan negara untuk melakukan penyelamatan bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, kepada para intelektual, tokoh muda, tokoh perempuan, para politisi, tokoh agama, tokoh adat, negara adalah wakil Allah di bumi. Negara adalah wakil Allah, pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Sebagai wakil Allah, tidak mungkin presiden, gubernur, bupati merencanakan pemusnahan, kematian, kehancuran bagi rakyat yang dicintai dan dibanggakan. Salam hormat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Salam hormat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor dari Bapak Gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB. Dan salam hormat dari Bupati Biak Numfor, Heri Arionab. Kami tidak mencelakai masyarakat kami. Kami mencintai rakyat kami. Vaksin adalah salah satu langkah strategi pencegahan penularan penyebaran COVID-19. Untuk itu, kepada segenap rakyat Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan, di usia ke-76 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, selamatkanlah dirimu dari COVID. Bahasa sederhana sebagai orang Biak, sebagai rakyat Biak, saya selamat supaya saya selamatkan saya punya istri, saya selamatkan saya punya suami, saya selamatkan saya punya anak-anak. Maka saya akan menjadi penyelamat juga bagi orang lain di sekitar kita. Jangan saya menjadi pembawa malapetaka bagi diri saya, bagi istri saya, bagi suami saya, bagi anak-anak saya, bagi keluarga saya, bagi tetangga saya. Karena dalam kehidupan akan tercatat bahwa keluarga saya lah yang menjadi penghambat dan pembawa malapetaka. Caranya, jaga pola hidup. Mengikuti prokes, protokoler kesehatan yang ada. Mengikuti anjuran pemerintah. Salah satunya dengan mengikuti vaksin. Tidak ada dalam vaksin itu pemasangan chip-chip yang diisukan, dihoaxkan di berbagai media. Itu tidak benar. Hadirin dan segenap masyarakat Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan. Saya selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor, saya sudah 2 kali dilakukan vaksin. Bahkan menunggu vaksin ketiga. Tidak ada satu alat apapun, tidak ada satu chip apapun yang dipasang ke dalam tubuh saya. Begitu pula dengan masyarakat yang lain. Maka kepada masyarakat Biak Numfor, jangan mendengar berita hoax yang berkembang. Tapi jagalah dirimu, selamatkanlah dirimu dan keluargamu. Kepada para tokoh agama, saya selaku bupati mengajak kita semua untuk memberikan ceramah dan siraman-siraman rohani yang memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ada yang berkata, pemerintah takut COVID tapi tidak takut Tuhan.
saya harus berkata bahwa Tuhan memberi kita hikmat untuk berpikir mana yang terbaik, mana yang harus dilakukan untuk kemaslahatan orang banyak. Kepada para tokoh agama, saya selaku bupati mengajak kita sebagai wakil Allah yang ada di bumi secara bersama-sama. Mari kita satukan persepsi kita, melangkah bersama guna pemerintah menyelamatkan warga negaranya, masyarakatnya, tokoh agama menyelamatkan umatnya. Kita bersama-sama melindungi umat kita. Maka mari kita memberikan pemahaman kepada seluruh umat kita bahwa keselamatan ditentukan oleh diri kita juga. Seperti apa yang dikatakan oleh sang proklamator kita, bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau bangsa tersebut, orang tersebut tidak mau merubah dirinya. Di hari ulang tahun ke-76 Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya mengajak kita semua, segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor, untuk bersama-sama melangkah dengan berbagai program arah kebijakan di pemerintah daerah yang terus melakukan berbagai upaya-upaya dalam peningkatan pembangunan di daerah ini, yang direncanakan akan melakukan ekspor ikan ke luar negeri, yang sementara waktu sedang dipersiapkan dan menunggu berbagai protokoler kesehatan kepada negara-negara tujuan yang akan kita lakukan ekspor ikan dari Biak ke luar negeri. Kita pun memiliki berbagai potensi pertanian peternakan yang ada. Kabupaten Biak Numfor bangga menjadi satu kabupaten yang hari ini juga memiliki potensi daerah kita surplus telur ayam, dan kita mampu menguasai wilayah Saireri dan tanah Papua untuk ekspor atau pengiriman telur ayam. Maka pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor secara khusus bagi kelompok peternak telur mengalami peningkatan yang luar biasa. Kelompok pertanian secara khusus petani jahe, hari ini kita surplus jahe. Selaku bupati saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada para petani, secara khusus petani jahe, dan pemerintah berkomitmen lewat perusahaan daerah kami akan terus mencari tempat-tempat pemasaran untuk mengekspor jahe dari para petani kita yang saat ini sudah sangat surplus dan berlebihan di Kabupaten Biak Numfor. Kita punya potensi kopra yang baru saja kita kirim beberapa hari keluar Papua. Kita pun punya berbagai potensi. Peternakan babi menjadi surplus bagi kita di Kabupaten Biak Numfor. Di hari ulang tahun ke-76 Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya mengajak masyarakat Biak Numfor untuk merubah setiap pribadi dirinya untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun Kabupaten Biak Numfor. Berbagai arah kebijakan nasional masuk ke Kabupaten Biak Numfor yang direncanakan pembangunan bandara antariksa di Kabupaten Biak Numfor yang menuai polemik pro dan kontra. Sekali lagi kepada segenap masyarakat Biak Numfor, saya Heri Aryona, Bupati Kabupaten Biak Numfor, tidak merencanakan pemusnahan, kejahatan, kehancuran bagi rakyat Biak Numfor. Pembangunan bandara antariksa ini melewati berbagai kajian-kajian ilmiah, kajian sosial, kajian ekonomi untuk apakah dampaknya bagi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Segenap masyarakat Biak Numfor yang ada di Pulau Padaido, Aimando, di Pulau Numfor, di daratan Pulau Biak, dan secara khusus masyarakat di wilayah Napa selaku pemilik hak ulayat. Saya selaku bupati, selaku anak negeri ini, saya ingin menyampaikan, Lapago, Mepago, Animha punya minyak, punya tambang emas, punya gas. Biak punya apa?
Ketika kita tidak ada tambang emas, kita tidak ada tambang minyak, tapi Tuhan kasih hal yang luar biasa, yaitu letak posisi Kabupaten Biak Numfor yang istimewa dari daerah-daerah lain di bangsa dan negara ini. Posisi strategis Kabupaten Biak Numfor menjadi anugerah kita, menjadi harta kita. Maka dengan pembangunan bandara antariksa, yang pastinya ada aspek-aspek peningkatan dan pengembangan di sektor lainnya. Tuhan kasih kita di Pulau Biak di Laut Pasifik menjadi wilayah di WPP 717 yang memiliki potensi ikan tuna terbesar di wilayah Indonesia juga. Mari kita beri aplaus untuk kemuliaan yang luar biasa, kemurahan, berkat, anugerah yang Tuhan kasih buat masyarakat Biak Numfor di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Di dalam dinamika politik yang ada di tengah-tengah Kabupaten Biak Numfor, wahai saudara-saudaraku, para Mamri, para Mansonanem, para Binsiowi, Bimboki, saya mengajak kita semua. Pesta demokrasi secara politik adalah pesta momentum. Para Mansonanem, Mamri, Binsiowi, Bimboki, kita akan beradu argumen dan strategi secara politik. Tetapi momentumnya belum tepat di hari ini. Momentumnya berada di 2024. Maka marilah para Mamri, Mansonanem, Binsiowi, Bimboki, para Mananwir, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, saya mengajak kita. Saya memohon, dukunglah Heri Arionap, Bupati Biak Numfor, untuk memimpin Biak 2021, 22, 23, di 2024. Itu adalah hak setiap para Mamri, Mansonanem, Binsiowi, Bimboki untuk mengisi kemerdekaan menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang besar, dan bangsa yang bertumbuh. Demokrasi harus dihargai, demokrasi harus dihormati. Marilah melangkah bersama. Sebagai para Mamri, Mansonanem, Binsiowi, tidak ada gunanya saling mengadu kekuatan, saling mengadu argumen, cuma untuk saling menjatuhkan menuju kehancuran dan perpecahan kita. Di sanalah ada sutradara yang sedang tersenyum dan tertawa, bahwa anak-anak negeri para Mamri, anak-anak Biak, para Mamri, Mansonanem, Binsiowi, yang selalu menjadi garda terdepan dalam peradaban tanah Papua. Mari kita buktikan kepada bangsa dan negara bahwa anak-anak Biak, para napi insos, akan satu kuat untuk membangun bangsa dan negara kita. Ketahuilah bahwa bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sendiri tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Para Mamri, Mansonanem, para Binsiowi, Bimboki, Romawa Biak harus percaya bahwa kitalah anak-anak di tengah bangsa dan negeri ini. Kitalah anak-anak di ufuk timur Indonesia yang membawa perubahan dan peradaban tanah Papua dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ketahuilah bahwa kemerdekaan barulah sempurna bila mana bukan saja dari politik kita merdeka, dan bukan saja ekonomi kita merdeka, tetapi di dalam hati pun kita harus merdeka. Mari kita bersatu, kita gotong royong, terus melangkah bersama, membangun Biak Numfor, membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Demikian pidato Bupati Kabupaten Biak Numfor. Saya Heri Arionap menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.